Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Azani dengan NIM akhir 2026 dari Prodi D3 Kebidanan Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita guna memenuhi ujian praktek mata kuliah fisiologi dengan penguji Ibu Sri Sumarni. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Fungsi sistem reproduksi wanita dirancang untuk menghasilkan sel telur atau disebut dengan ovum. Selanjutnya, sistem reproduksi akan mengangkut sel telur ke tempat pembuahan yang biasanya terjadi di saluran tuba. Nah, sel telur yang sudah dibuahi akan menuju ke dinding rahim membentuk janin. Proses ini merupakan tahap awal kehamilan. Jika pembuahan tidak terjadi, sistem reproduksi pada wanita akan melakukan peluruhan lapisan rahim atau dikenal juga dengan menstruasi. Nah, selain itu, sistem reproduksi wanita juga menghasilkan hormon seksual yang menjaga siklus reproduksi. Sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua. Yang pertama ada organ reproduksi eksternal dan yang kedua ada organ reproduksi internal. Organ reproduksi internal yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahir bayi. Yang kedua ada rahim atau uterus. Uterus merupakan organ yang berfungsi sebagai rumah bagi janin yang sedang bertumbuh dan berkembang. Berbentuk seperti buah pir, letak rahim ada di bagian tengah rongga panggul dan di belakang kandung kemih depan rektum. Selanjutnya ada indung telur atau ovarium. Indung telur terletak di kedua sisi rahim berupa kelenjar kecil berbentuk oval. Fungsi organ ini adalah untuk memproduksi sel telur dan hormon seks, utama berupa estrogen, progesteron yang dilepaskan ke dalam aliran darah wanita. Selanjutnya ada saluran telur atau tuba falopi. Saluran sempit sekitar 10-13 cm dengan diameter 1 cm yang melekat pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium agar terhubung antara keduanya. Berfungsi sebagai jalan bagi telur dari ovarium ke rahim saat ovulasi. Selanjutnya ada serviks. Serviks merupakan bagian bawah dari uterus yang menghubungkan vagina dengan korpus uterus. Serviks memproduksi lendir atau mukus yang berfungsi membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada infundibulum, merupakan bagian dari tuba falopi yang berperan menangkap telur yang sudah matang agar bisa menuju tuba falopi. Berikut adalah gambar organ reproduksi internal wanita. Selanjutnya ada organ reproduksi eksternal. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Yang kedua ada labia mayora. Labia mayora merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Sesuai namanya, organ ini berukuran besar. Pada labia mayora terdapat kelenjar keringat dan sebaceous yang memproduksi cairan lubrikasi. Saat seorang perempuan memasuki masa pubertas, labia mayora akan mulai ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Yang ketiga ada labia minora. Labia minora terletak di sebelah dalam labia mayora dan mengelilingi pembukaan vagina serta uretra atau saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Bentuk dan ukuran organ reproduksi wanita ini dapat berbeda pada setiap individu. Permukaannya pun sangat rapuh dan sensitif, sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan karena memiliki ratusan ribu ujung saraf. Bagian ini adalah yang paling sensitif pada organ reproduksi wanita, bahkan di seluruh tubuh wanita. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang dinamakan prepuce, seperti halnya penis. Klitoris juga dapat mengalami ekskresi ketika dirangsang. Klitoris berperan penting dalam proses berhubungan seksual, karena akan membantu meningkatkan gairah dan memudahkan wanita mencapai orgasme. Selanjutnya yang kelima ada vestibular. Vestibular adalah dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. Saat seorang wanita merasa terangsang, bagian ini akan terisi banyak darah dan membesar.
Setelah wanita mengalami orgasme, darah di dalam jaringan tersebut akan kembali mengalir ke tubuh. Selanjutnya ada kelenjar Bartholin. Organ reproduksi wanita bagian luar yang terakhir adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar ini memiliki ukuran kecil berbentuk seperti kacang yang berada di pembukaan vagina. Fungsi organ ini adalah untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya ada hymen atau selaput darah. Selaput darah merupakan selaput membran tipis yang mengelilingi atau sebagian menutupi lubang genitalia eksternal wanita. Sebagai jalan masuk penetrasi penis selama hubungan seksual dan jalan keluar darah selama menstruasi, serta jalan lahir pada saat proses persalinan. Selanjutnya ada perineum. Perineum memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus, berbentuk segitiga. Panjang perineum sekitar 4 cm dan merupakan area yang melakukan episiotomi pada saat persalinan untuk melebarkan jalan lahir. Berperan penting dalam fungsi berkemih, buang air besar, hubungan seksual, dan melahirkan. Selanjutnya ada vulva. Vulva berbentuk lonjong. Vulva melindungi organ-organ genitalia eksterna. Vulva pada bagian anterior dibatasi oleh klitoris, lateral labia minora, dan dorsal oleh perineum. Bagian vestibulum dikelilingi oleh introitus vagina atau vagina opening, meatus, uretra. Berikut adalah gambar organ reproduksi eksternal wanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan dua sel gamet yang terdiri dari sel sperma laki-laki dan sel ovum wanita. Proses fertilisasi juga dapat diartikan sebagai proses pembuahan untuk menghasilkan keturunan. Hasil dari proses fertilisasi akan membentuk sel tunggal atau zigot. Pada manusia, proses ini disebut dengan fertilisasi internal. Disebut dengan fertilisasi internal karena proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh wanita, yaitu di tuba falopi. Proses pembuahan terjadi ketika pria berejakulasi di dalam vagina wanita. Setelah hal itu terjadi, spermatozoa akan memulai perjalanannya di dalam saluran reproduksi wanita, hingga mencapai saluran tuba, tempat sel telur berada. Begitu sperma mencapai tuba falopi, setelah berhubungan intim, ovulasi dapat terjadi jika sel telur wanita berada pada masa subur. Berikut merupakan penjelasan mengenai sistem reproduksi wanita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.